Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cisar Muguni. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan membacakan sebuah resume tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, atau menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba terdapat jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Pertama, narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan kedua dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan ketiga. Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga itu memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan bahan pembuatnya, jenis narkotika tersebut diantaranya adalah: pertama, narkotika jenis sintetis, yang jenis ini dapat didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika bersifat sintetis adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua, narkotika jenis semi-sintetis, pengolahan menggunakan narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi dan kemudian memakai proses lainnya, contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jenis narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Nah, alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, tanpa distilasi atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol dan dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Yang dimaksud dengan narkotika meliputi pertama, golongan opiat, heroin, morfin, mada, dan lain-lain. Yang kedua, golongan kanabis, ganja, hashish. Yang ketiga, golongan koka, kokain, dan crack. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah ekstasi, sabu-sabu, LSD, obat penenang atau obat tidur, obat antidepresi, dan antipsikosis. Yang zat psikotropika yang sering disalahgunakan menurut WHO tahun 1992 adalah 1. Alkohol, 2. Opioida, ketiga kanabinoida seperti ganja, hashish. Yang opioida itu seperti heroin, morfin, petidin, candu.
Yang keempat, sedativa hipnotika, yaitu obat penenang atau obat tidur. Yang kelima, kokain, daun koka, serbuk kokain, crack. Stimulansia lain termasuk kafein, ekstasi, dan sabu-sabu, dan halusinogenika, LSD, mushroom, dan meskalin. Tembakau mengandung nikotin. Pelarut yang mudah menguap seperti aseton dan lem, multiple kombinasi dan lain-lain, misalnya kombinasi heroin dan sabu-sabu, alkohol dan obat tidur. Zat adiktif lainnya termasuk inhalansia, aseton, tinercet, lem, nikotin, dan kafein. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan: 1. Dehidrasi. Yang kedua yaitu halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Nah, yang materi terakhir kita hari ini itu hukum mengenai narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika menyatakan pasal 45, pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan. Pasal 36, orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melaporkan diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Pasal 88, pecandu narkotika yang telah dewasa sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Sedang bagi keluarganya paling lama 3 bulan atau denda yang paling banyak yaitu 1 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menyatakan pasal 37 ayat 1, pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan. Pasal 64 ayat 1, barang siapa A. menghalang-halangi penderita sindrom ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 20 juta rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.